Bab 25 Rumah Bunda. Mendengar penuturan teman serekannya di poli umum itu membuatnya menepuk kepalanya. Sekali kepincut sama cewek, udah bersuami, gerutunya. Randy pun kembali ke poli umum. Saat jam tugas sudah selesai dia menyempatkan bertanya dengan salah satu perawat yang bertugas membantunya. Sus, boleh tanya ga? Soal apa dok? Suster kenal dengan Bu Fatimah. Bu Fatimah istri Dokter Alfian. Ya kenal lah dok, siapa sih yang gak kenal dengan mereka? Oh ya dokter kan baru ya, jadi wajar sih gak kenal, lanjutnya. Itu kok Bu Fatimah pakai kursi roda ya? Oh, itu, kan beberapa bulan yang lalu Bu Fatimah pernah kecelakaan, bahkan hampir 3 bulan gitu. Kecelakaan, iya, bahkan RSH menjadi saksi pernikahan mereka. Maksudnya sus, mereka memang sudah merencanakan pernikahan, karena Bu Fatimah kecelakaan dan dokter tidak bisa memberi kesimpulan mengenai kondisi Bu Fatimah, dikarenakan kondisi Bu Fatimah cukup parah, jadi Dokter Alfian tetap ingin pernikahan mereka dilaksanakan, agar Dokter Alfian bisa merawat Bu Fatimah tanpa ada batas dan takut dosa. Masya Allah, serius sus, seriuslah dok, kalau dokter gak percaya, tanya aja ke perawat yang lain, semua juga tahu kisah cinta mereka. Bu Fatimah baru sadar pas di Idul Fitri kemarin, tambahnya. Kok dokter tiba-tiba tanya-tanya soal Bu Fatimah? Gak apa-apa, tadi nampak aja. Oh, ya sudah dok, saya permisi. Silahkan. Selesai dinas Randy menyempatkan untuk berbelanja ke swalayan terdekat. Saat sedang asik memilih beberapa keperluan, tanpa sengaja trolinya menabrak seseorang. Aduh, maaf mbak gak sengaja. Mas kalau jalan tuh yang fokus dong, sewotnya. Ya maaf saya kan gak sengaja, dan saya juga udah minta maafkan. Iya tapi karena ketidaksengaja mas, belanjaan saya jadi jatuh tuh. Makanya mbak kalau belanja pakai troli. Kok jadi mas ya yang sewot? Randy pun berlari ke arah luar dan itu membuat Indah semakin sewot. Yang barusan ditabrak oleh Randy adalah Indah. Tak butuh waktu lama Randy pun sudah kembali dengan membawa troli, dan dimasukkannya belanjaan Indah yang sempat berserakan ke dalam troli. Udah beres kan, gak perlu marah-marah, permisi, ucap Randy sembari berlalu meninggalkan Indah. Dasar pria aneh, tapi cakep sih, tapi nyebelin deng, gerutu Indah. Di RSH ketemu ceweknya Nentramin, tapi udah bersuami, di sini ketemu cewek yang buat haredang. Indah pun menuju kasir setelah dirasa keperluan telah terpenuhi, begitupun Randy dan tidak sengaja mereka harus bertemu kembali. Indah masih memasang wajah juteknya, dan Randy tetap cuek. Selesai dengan kasir Indah langsung menuju parkiran dan dengan cepat kilat melajukan mobilnya. Kok ada sih cowok kayak gitu, cakep sih, tapi nyebelin, omelnya lagi. Indah masih asik dengan kejengkelannya dengan Randy, pria yang tak dikenalnya itu. Di lain tempat Fatimah sedang menuju rumah bunda. Kak kenal dengan dokter tadi. Gak, kenapa emangnya? Fa kenal. Gak, Fa juga gak tahu, tadi dia nolongin pas roda kursi Fa macet. Seperti dokter baru sih, Kak Al juga baru nampak. Oh ya, tapi Fa menemukan fakta baru loh. Fakta apa? Fakta bahwa suami Fa ini diincar banyak wanita. Kata siapa? Kata suster tadi yang bantu Fa terapi. Gak peduli seberapa banyak wanita yang mengejar, untuk Kak Al, Fatimah adalah pilihan satu-satunya, ucapnya sembari menggenggam tangan Fatimah dengan mata masih fokus ke depan. Gombal, kok gombal, seriuslah. Seandainya, Fa ternyata gak selamat, apa Kak Al bakal menikah lagi? Gak usah berandai-andai, nyatanya Allah izinkan Fatimah sehat kembali, nih buktinya, berada di samping Kak Al. Jawab aja, selama Fatimah Az-Zahra hidup, dia adalah wanita satu-satunya untuk Ali, tapi Ali kembali menikah kembali saat Fatimah telah meninggal tak berselang lama dari baginda Rasulullah meninggal. Sayang, takdir Allah tak akan bisa kita tebak, tapi Kak Al punya keyakinan, kamu akan sembuh, dengan yakin dan berserah dengan Allah, dan hari ini Allah jawab itu semua. Makasih udah selalu sabar berjuang di samping Fatimah. Alfian tak menjawab hanya menyunggingkan senyuman dan sembari mengelus puncak kepala Fatimah. Mereka pun sampai di kediaman rumah Bunda Syafitri. Tin.
Mang buka pagarnya. Siap Den, balas Mang Ucup. Alfian pun turun dari mobil dan mengeluarkan kursi roda, lalu membuka pintu mobil di mana Fatimah duduk. Fatimah ingin coba turun dari mobil sendiri, tapi dilarang oleh Alfian. No, tadi Fa udah ekstra latihan, jadi jangan dipaksakan lagi. Wah, ini istri dan Alia, sapa Mang Ucup. Fatimah pun memberi salam dengan menangkup tangan di depan dada. Iya Mang, Bunda di dalam kan. Ada Den. Mang tolong bawa kopernya masuk ya. Siap Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Al, jawab seorang gadis sembari mencium tangan Alfian. Wah ini kakak ipar ya, sapanya lagi. Fatimah membalas dengan anggukan dan senyuman di balik cadar, tapi bisa dilihat dari sorot mata Fatimah bahwa ia sedang tersenyum. Fa ini anaknya paman yang di Semarang, yang nemenin Bunda, ujar Alfian memberi tahu. Kenalin Kak, aku Bunga. Fatimah. Wah, menantu Bunda udah datang, kok malah di depan pintu aja. Bunda pun menghampiri Fatimah dan memberikan pelukan hangat, lalu membawa Fatimah ke ruang santai. Gimana hasil check up tadi? Alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap gak boleh kelelahan, jawab Alfian. Kakinya gimana sayang? Alhamdulillah udah mulai bisa dilangkahkan Bun, tapi belum bisa lama-lama. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Oh ya kalian udah makan. Bunda masak apa? Lihat aja sendiri. Alfian pun menuju ruang makan. Di mana sudah ada menu kesukaan Alfian. Rawon, telur bebek asin, sambal orek-orek, goreng tempe, tahu, dan masih ada beberapa menu lain. Wah Bunda buat Al lapar. Fa suami kamu seperti udah kelaparan, yuk kita susul ke meja makan, ajak Bunda. Mereka pun menyusul Alfian yang sudah berada di meja makan. Al, istrinya kok ditinggal? Sini sayang, yuk Kak Al bantu duduk di sini, ujarnya sambil membuat Fatimah berpindah ke kursi. Fatimah pun membuka cadarnya saat akan makan. Masya Allah, Kak Fatimah cantik banget, puji Bunga. Baru tahu ya? Ya iya ya, namanya juga baru jumpa loh Mas. Alfian menyendokkan rawon ke dalam mangkok kecil yang sudah Bunda siapkan. Cobain nih rawon buatan Bunda. Makasih Kak, sini telur asinnya biar Fa kupas. Telur asin itu gak perlu dikupas sayang, jawab Alfian lalu mengambil pisau dan telur asinnya dibelah menjadi dua. Nah, cukup dibelah gini aja. Makannya tinggal kita sendok, gak perlu kupas-kupas. Fatimah pun mengikuti cara sang suami makan telur asinnya. Hari ini adalah pertama Fatimah berkunjung ke rumah Bunda sejak Fatimah pulang dari RSH. Begitu banyak obrolan-obrolan, seakan tak habis bahan pembicaraan, Bungalah yang paling receh. Hari pun berganti malam, mereka habiskan waktu di ruang tengah, di mana rumah tengahnya tak ada sofa, hanya ada boneka-boneka besar untuk pengganti sofa yang tersusun rapi di atas karpet, seperti lesehan gitu. Fatimah duduk di boneka Doraemon dengan kaki yang diluruskan. Alfian yang baru pulang dari masjid bersama Mang Ucup pun tiba langsung membaringkan kepalanya di atas paha sang istri. Tak ada penolakan dari Fatimah, Fatimah malah membuka peci yang Alfian gunakan lalu memain-mainkan rambut sang suami. Ih Mas Al gak malu. Ye, biarin kan sama istri, wik. Oh ya Al, kalian udah putuskan untuk acara resepsi kalian. Belum Bun, Al masih khawatir sama kondisi Fatimah, dia masih gak bisa terlalu lelah. Beberapa hari yang lalu, Bunda ada nelpon Uma kalian. Bunda dan Uma berencana mengatur semuanya, kalian tinggal tentukan mau pakai konsep apa. Apa gak merepotkan Bunda? Tanya Fatimah. Gak lah sayang. Gimana Kak? Yang ditanya bukan menjawab malah terpejam menikmati setiap sentuhan dari sang istri. Ada rasa nyaman dan ngantuk saat di pangkuan yang tersayang dan mendapat belaian lembut darinya. Kak, sambil menggoyangkan pipi Alfian. Iya, ngantuk. Bukan ngantuk, tapi nyaman, ujar Bunda sembari tertawa kecil melihat tingkah manja sang putra. Gimana dengan ide Bunda? Tanya Fatimah lagi. Kalau Kak Al terserah kamu sayang, Kakak cuma gak mau kami kelelahan. Pokoknya kalian tinggal tentukan konsep, Bunda dan Uma yang urus, balas Bunda. Dan ijab kabul akan kita ulang ya, sebagai dokumentasi saja. Emang bisa. Sebagai dokumentasi sayang, kalau soal sahnya,
sudah tercatat di tanggal pertama kali ijab kabulnya. Jika memang tidak merepotkan Bunda, Fa ikut saja. Gimana Al? Fatimah sudah oke. Nanti Bunga bantu juga, tenang aja Mas. Kamu yakin sayang? Tanya Al memastikan. Fatimah meyakinkan dengan anggukan disertai senyuman. Oke Delia, besok kalian bisa coba cek-cek konsepnya. Oh ya apa kalian sudah ke KUA, kan ada berkas yang harus Fatimah tanda tangani. Belum Bun, insya Allah Senin ini. Ya sudah, sekarang kalian istirahat. Alfian bangkit dari tidurnya lalu membopong Fatimah. Kak turunin. Diem. Apa yang Alfian lakukan membuat Fatimah malu dan menutup wajahnya dengan tangan kirinya. Bun, kami ke atas duluan ya. Iya, buruan istirahat, balas Bunda disertai tawa kecil, bahagia melihat kebahagiaan anak dan menantunya itu. Alfian membopong Fatimah ke dalam kamar dengan nuansa putih. Jika dilihat dari ukuran kamar ini jauh lebih besar dari kamar Fatimah. Kok ditutup aja nih mukanya, nih udah di kamar loh. Fa malu tahu kak, malu kenapa, kan di hadapan Bunda. Malu ya malu, udah malunya dilanjut nanti aja, balas Alfian sembari mendudukkan Fatimah di ranjang. Fatimah pun membuka hijabnya. Dan Alfian baru saja keluar dari kamar mandi dan membawa sebaskom air hangat. Untuk apa? Untuk merendam kaki istri Kak Al, biar rileks. Sini kakinya. Kak, gak sopan. Kakak melakukan ini ikhlas, bukan atas dasar perintah seorang istri kepada suami. Ini salah satu bentuk sayang Kak Al, jadi gak ada yang namanya gak sopan. Fatimah pun manut, setelah selesai merendam kaki, Alfian pun mengeringkannya dengan handuk lalu menaruh kaki Fatimah ke atas ranjang. Alfian pun kembali ke kamar mandi untuk membuang air hangat bekas merendam kaki Fatimah. Lalu kembali dan membaringkan tubuhnya di sebelah Fatimah. Kak, kok ada rak buku kosong? Oh itu, ia baru Kak Al pesan beberapa hari lalu. Untuk, sini, Alfian sembari menepuk-nepuk pahanya, agar Fatimah berbaring di pahanya. Fatimah hanya bisa menurut, karena kalau dibantah juga percuma. Udah, sambil merebahkan kepala tepat di atas paha Alfian. Alfian membelai lembut rambut panjang Fatimah. Kak, pertanyaan Fa belum dijawab. Oh ya lupa, abis rambut kamu lembut banget sih. Pakai sampo apa sih? Kak, iya. Sejak Kak Al tahu Fa suka baca, bahkan kamar Fa dipenuhi dengan buku, jadi kakak putuskan untuk buat rak buku untuk di kamar ini, nanti bisa Fa isi buku-buku yang Fa suka. Kapan rencana mau pindah ke sini? Tanya Fatimah. Kapan pun Fa mau, kakak siap sedia. Maaf ya, Fa jadi misahin Kak Al dan Bunda. Gak ada yang perlu minta maaf ataupun memberi maaf, baik rumah ini, maupun rumah Abi, itu adalah tempat kita, jadi semua sama saja. Tapi Fa perhatian kenapa Kak Al jadi lebih manja ya di rumah sendiri. Masak sih, kayaknya biasa aja, tapi gak apa-apa kan kalau Kak Al manja sama istri. Emang ada rencana mau manja ke siapa? Tanya Fatimah penuh selidik. Rencana sih ada, jawab Alfian dengan senyum menggoda. Au, sakit sayang. Satu hadiah cubitan di perut Alfian yang menjadi balasan akan jawaban Alfian. Berani. Gak berani. Lagian mana mungkin Kak Al berani bermanja ke yang lain, kalau di balik cadar istri Kak Al ini ternyata cukup galak juga. Ih, malah ngeledek. Serius, Kak Al gak akan berani dan gak bakal mau juga kali. Maksud Kak Al itu rencana mau manja ke Bunda dan Uma, bukan ke yang lain. Ternyata benar ya kata Hafiz, istri Kak Al ini, lain di luar, lain di dalam. Maksudnya, iya. Yang Kak Al kenal Fatimah Az-Zahra itu gak banyak bicara, cuek, ternyata itu hanya tampilan luar, aslinya. Aslinya apa? Tanya Fatimah sambil memanyunkan bibirnya. Kap, satu kekupan mendarat di pipi kiri. Kak Al. Kap, satu kekupan mendarat di pipi kanan. Kak Al lol. Hehehe, dilarang ngambek, nanti Kak Al tambahin loh. Udah gak ngambek lagi. Hahaha. Mendengar jawaban Fatimah Alfian malah terkekeh dibuatnya. Ada waktunya kita memilih diam, dan ada kalanya kita menunjukkan sisi kita sebenarnya kepada mereka yang boleh mengetahuinya. Kap, satu kekupan mendarat di bibir ranum Fatimah.
Kali ini Fatimah bukan marah malah terpaku mendapat kekupan itu. Jantungnya berdebat sangat kencang. Pipinya tiba-tiba menjadi merona. Makin cantik deh kalau pipinya merah gitu, canda Alfian yang melihat ekspresi sang istri. Dan itu membuat Fatimah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Udah malam, bobo yuk, ngantuk, ujar Alfian sembari ngangkang kepala Fatimah dan diletakkannya di atas bantal, tanpa peduli dengan Fatimah yang masih menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Mau sampai kapan tuh muka ditutup? Tanya Alfian sembari tertawa kecil.